Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua orang percaya, keluarga besar, GKI Sumut Klasik 91 yang tetap setia menyaksikan program Lentera Anugerah bersama dengan kami di pagi hari yang berbahagia ini. Di tengah-tengah kancah pergumulan kita yang berbeda-beda, tapi kita tetap punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan tetap menyertai kita dan membawa kita ke pelabuhan yang penuh damai sejahtera. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bersama-sama berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami membutuhkan damai sejahtera-Mu untuk melingkupi seluruh hidup pribadi dan rumah tangga kami di hari ini, sebelum kami melangkah lebih jauh beraktivitas dalam dunia kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melandasi hidup kami dengan firman-Mu, firman-Mu akan menjadi benteng yang kokoh dalam kehidupan kami ketika kami mulai beraktivitas. Kami percaya juga Tuhan Yesus, firman-Mu akan menghadirkan sukacita dan berkat-berkat yang telah Tuhan siapkan bagi kami untuk kami terima di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini saya baca dari kitab Mazmur pasal 26 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan di bawah sorotan tema, siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hal yang pertama yang harus ada di dalam benak kita, manusia itu adalah manusia yang berdosa. Karena dia berdosa, maka dia membutuhkan satu jalan untuk membawa dia keluar dari dosa itu. Jalan itu adalah jalan Tuhan. Dan hanya Tuhan Yesus sajalah yang dapat memberikan pembenaran itu. Sebab pembenaran itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan kita hari ini, ayat yang kedua dari Mazmur 26 juga merupakan bagian dari doa mohon pembenaran Daud di hadapan Tuhan Allah. Dan ayat kedua ini juga, ketika kita membaca sepintas, seakan-akan Daud hendak mempertontonkan kehebatan imannya pada Tuhan Allah. Sehingga dia berani memohon, Tuhan, ujilah aku, cobalah aku, selidikilah aku. Namun, pagi ini saya mau katakan bahwa pemikiran seperti itu tidaklah harus kita miliki. Kalau kita menempatkan situasi fisikis Daud ketika itu dalam seluruh konteks hidup kita, maka hal ini sangat wajar. Karena pada saat itu Daud berhadapan dengan begitu peliknya masalah kehidupan. Daud berhadapan dengan masalah yang silih berganti yang datang menerpa hidupnya. Namun satu hal yang luar biasa adalah satu hal yang mendasar adalah pemazmur masih mau datang bertemu dengan Tuhan Allah dan memohon pembenaran, mohon pengasihan dari Tuhan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ayat 1 sampai ayat ke-12 dari pasal 26 ini, ketika kita membacanya secara keseluruhan, di sana kita saksikan bahwa pemazmur memaparkan semua hal-hal yang baik yang telah dia lakukan di hadapan Tuhan Allah. Atas dasar inilah dia tidak menerima semua masalah yang dihadapi, sehingga dia mohon pembenaran dari Tuhan Allah. Apa yang dirasakan oleh pemazmur, sesungguhnya juga kita rasakan
Mungkin saat ini di antara kita ada begitu banyak pribadi rumah tangga yang berhadapan dengan masalah silih berganti dan belum menemukan jawaban-jawaban doa itu. Sehingga akibatnya takabur. Ketika kita berhadapan dengan masalah, kemanakah kita harus berlari? Kalau pemazmur dia berlari bertemu dengan Tuhan. Namun kadangkala ketika masalah yang menghimpit kehidupan kita orang percaya, saya dan Anda, kita lari pada kekuatan-kekuatan dunia ini. Kita tidak lebih fokus untuk merapatkan hidup pribadi kita, rumah tangga kita dengan Tuhan. Sama seperti pemazmur. Dan dalam catatan saya, ketika saya membaca bagian ayat ini, dari ayat 1 sampai ayat 12, saya menemukan satu kata kunci. Bahwa pemazmur mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, bentuklah hidupku supaya aku semakin kuat menghadapi masalah ini. Supaya imanku dan kesetiaanku, kebaikanku tetap nampak dan nyata di hadapan banyak orang untuk kemuliaan namamu. Inilah yang saya temukan, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita menjalani hidup kita di hari ini, satu hal yang harus kita lakukan adalah percaya bahwa Tuhan Allah itu kerap kali bahkan setiap saat sementara menyapa dan menyelidiki hidup kita. Tanpa kita harus memohon, Dia sudah menyelidiki hidup kita. Dia tahu hidup kita. Untuk itu, saya dan saudara yang memiliki tanggung jawab untuk mampu mengoreksi seluruh kehidupan ini dan mampu mengevaluasi diri ini. Dan biarlah Tuhan yang mengambil keputusan pembenaran itu pada kita. Karena di lain bagian firman Tuhan, pemazmur juga mengatakan bahwa Tuhan itu adalah baik dan benar. Dia menunjukkan jalannya kepada orang-orang yang tersesat. Bahkan pemazmur juga mengatakan segala jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran bagi mereka yang berpegang kepada peringatan-peringatan dan perjanjian-perjanjiannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, hari ini merupakan berkat yang terbesar bagi hidup kita. Kalau masih ada di antara kita yang berkeluh kesah dengan beban-beban kehidupan, kalau masih ada di antara kita yang masih terbeban dengan persoalan-persoalan keuangan, kalau ada di antara kita yang masih dirundung oleh rasa kebencian dan berbagai hal yang lain, sesungguhnya Anda harus berani menguji diri Anda. Anda harus berani mengoreksi diri Anda, mengevaluasi hidup Anda, dan katakan kepada Tuhan, layakkanlah aku di hadapan. Sebab siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Kami hanya orang berdosa yang tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau bukan kasih karunia-Mu, maka kami bisa menikmati hidup yang lebih baik. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, hatimu adalah cermin Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan kasih Allah bagi semua orang. Dan karena hatimu adalah cermin kasih Allah itu, percayalah, Allah sungguh mengetahui apa yang ada di dalam hatimu saat ini. Masuki hari ini dalam keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan menyertaimu dan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, hamba-Mu mohon berkatilah seluruh anak-anak-Mu, keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1.
mulai dari yang masih dalam kandungan ibunya, bahkan yang sampai lanjut usia. Hari ini, biarlah damai sejahtera melingkupi hari-hari hidup mereka. Cukupkanlah makan dan minum mereka. Bahagiakanlah hidup mereka dengan berkat-berkat yang layak mereka terima. Ketika mereka memiliki berbagai masalah yang belum menemukan jalan keluar, Bapa, berikanlah kemampuan bagi mereka lewat kerja Roh Kudus-Mu, supaya mereka mampu mengevaluasi, mengoreksi, dan menyelidiki seluruh hidup mereka. Dan mereka datang bersyukur pada Tuhan, memohon cinta kasih Tuhan bagi hidup mereka. Jauhkan mereka semua Bapa dari semua mara bahaya, tantangan, celaka, maut sekalipun. Biarlah sukacita yang sungguh datangnya dari Tuhan itu akan menjadi milik mereka, pribadi, rumah tangga, keluarga besar, Jemaat GKI Sumut Klasis Medan 1 di hari ini. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Terpuji namamu Bapa di dalam sorga. Dan ajar kami Tuhan selalu untuk mengucapkan doa Bapa kami sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera Allah, kasih dari Tuhan Yesus, dan di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus akan senantiasa melindungi, menyertai dan mengiringi langkah-langkah kehidupan, pekerjaan dan perjuangan hidupmu di hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.